Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahilladzi wahabil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan saya muliakan, Ibu pembimbing, Ibu Wuryani. Izinkan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agenda 3 ini kita sudah melewati agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Jadi diharapkan peserta mempelajari mata pelajaran pada agenda 3 ini, dan setiap akhir pembelajaran peserta membuat resume dan mencari masalah yang terjadi di tempat kerja masing-masing ataupun SKPK dengan membuat makalah ataupun essay yang akan diupload di LSM. Yaitu agenda 1 sudah diberikan essay, agenda 2 sudah diberikan essay. Kita langsung nanti akan memberi tugas, yaitu di agenda 3 untuk membuat makalah ataupun essay-nya. Desain pembelajaran di agenda 3 ini ada 3 macam. Ada sinkronus, ada asinkronus, dan klasikal. Sinkronus ini yaitu tatap muka dengan online, dengan virtual. Sedangkan asinkronus, penugasan secara mandiri yang dilakukan oleh peserta masing-masing. Dan klasikal, kita berjumpa dengan peserta di dalam ruangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKA ini dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan seterusnya. Saya tidak membacakan satu persatu sebagaimana yang sudah tertera di slide ini. Kemudian desain pembelajaran yang ada di agenda 3 ini, di e-learning ataupun disebut dengan distance learning, ada 4 hari, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kemudian 4 hari lagi yang berada di dalam klasikal. Tugas yang diberikan yaitu peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasinya. Penugasan merupakan kelanjutan dari AC yang ada pada tahap belajar mandiri, itu dilanjutkan pada agenda ketiga. Kemudian diberikan tugas kelompok yang diarahkan kepada peserta mampu menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kinerja yang berkualitas dan memitigasi risiko kinerja. Ini kalau tugas yang sifatnya kelompok biasanya tidak diberikan di ruang lingkup SKPK-nya sendiri, yaitu di luar SKPK-nya yang berada di masing-masing. Di pertemuan pertama sinkronus, yaitu ada di hari pertama, hari yang ke-16. Sinkronusnya ada 3 JP. Yang pertama kita melakukan overview, yaitu meminta daripada peserta untuk mereview dari agenda 3 yang sudah dibelajar secara mandiri ataupun di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Selanjutnya kita mengoverview mata pelatihan kelompok 1, yaitu menyangkut dengan manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Jadi yaitu alternatifnya bisa dipilih salah satu, yaitu pembahasan makalah dari peserta dan pemberian feedback kepada makalah yang sudah dibuatkan ataupun disebut dengan IC-nya. Kemudian penjelasan teknik-teknik analisis kinerja organisasi. Kemudian menjelaskan penugasan hari pertama, itu ada penugasan secara individu dan penugasan secara kelompok. Penugasan secara individu itu biasanya di SKPK masing-masing.
sedangkan penyusunan penugasan secara kelompok itu di luar SKPK-nya masing-masing. Selanjutnya ada 5JP, yaitu asinkronus, penugasan secara mandiri, menyusun strategi peningkatan kinerja unit kerjanya masing-masing sesuai dengan makalah yang dibuat pada saat self learning, menyusun roadmap peningkatan kinerja untuk 1 tahun pertama. Kemudian 3JP alternatif dipilih salah satu, yaitu menganalisis kasus suatu organisasi yang memiliki kinerja rendah, disiapkan oleh fasilitator dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua, menganalisis kasus salah satu makalah ataupun esai dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya pada hari yang kedua, yaitu pada hari yang di roster ke-17, terdiri dari sinkronus 2JP, yaitu pertama peserta diberikan tugas kelompok. Boleh alternatifnya dipilih salah satu daripada kelompok yang sudah ada, pembahasan makalah 3 makalah peserta dan memberikan feedbacknya, ya, umpan baliknya. Kemudian presentasi tugas individu hari yang pertama, itu hari yang ke-16. Kemudian kita mengoverview kembali mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kemudian menjelaskan penugasan hari yang kedua, yaitu hari yang ke-17 yang akan dipresentasikan ke hari ke-18. Kemudian ada asinkronusnya, yaitu 5JP. Ada tugas individu 2JP dan tugas kelompok 3JP sebagaimana yang tertera di slide ini. Selanjutnya di hari yang ketiga, itu hari yang ke-18, pertemuan yang ketiga hari ke-18, sinkronusnya ada 2JP dan asinkronusnya ada 5JP. Sinkronusnya itu peserta mempresentasikan tugas hari yang kedua, sama juga dengan hari yang kedua. Alternatifnya boleh dipilih salah satu, pembahasan makalah, ada 3 makalah peserta dan memberikan feedback, umpan balik daripada makalah yang sudah dipresentasikan. Kemudian presentasi tugas individu hari yang kedua, itu hanya sebagai simple. Kemudian baru dilakukan overview-nya mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Kemudian menjelaskan penugasan hari yang ketiga, yaitu hari yang ke-18 ini di roster yang akan disajikan di hari yang ke-4 ataupun hari yang ke-19 di roster. Kemudian asinkronusnya ada 5JP, yaitu tugas individu ada 2JP dan tugas tugas kelompok ada 3JP sebagaimana yang tertera di slide. Selanjutnya di hari yang pertemuan keempat, di hari yang ke-19, ada 7JP, 2JP secara sinkronus, yaitu mempresentasikan tugas individu hari yang ketiga sebagai sampel, kemudian presentasi tugas kelompok yang ketiga, kemudian membulatkan kurikulum inti agenda 3, kemudian mendiskusikan rencana pengambilan mata pelatihan penunjangan yang akan diambil dan akan diberi feedback dari fasilitator. Kemudian tugas mandirinya 5JP, yaitu ada yang individu 3JP, mengintegrasikan strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kerjasama, strategi optimalisasi pengelolaan keuangan, dan strategi membangun budaya risiko pada unit kerja ataupun instansinya masing-masing ataupun di SKPK-nya masing-masing. Kemudian tugas 2JP, tugas kelompok ini biasanya kalau yang kemarin waktu mengikuti workshop itu biasanya kalau tugas yang kelompok itu diberikan di luar SKPK-nya masing-masing. Yaitu kelompok 1, pedoman peningkatan kinerja organisasi. Kemudian kelompok yang kedua, pedoman kerjasama kelembagaan. Kelompok yang ketiga, pedoman
membangun budaya akuntabilitas dan budaya risiko. Kemudian selanjutnya desain pembelajaran klasikal. Di klasikal ada 4 hari, yaitu di hari yang ke-32 kita berhadapan dengan secara face to face, secara langsung dalam ruangan. Pertama sekali kita memperkenalkan dan melakukan ice breaking untuk mencarikan suasana, kemudian melakukan overview tentang agenda manajemen kinerja, rumpunnya, diagnosis organisasi, strategi inovasi, dan membuat tahapan perencanaan kinerja. Selanjutnya kita mendiskusikan kelompok peserta dibagi dalam 8 kelompok ataupun ya terserah. Kalau 8 kelompok 5 orang. Kemudian setiap kelompok mengambil satu tema peningkatan kinerja organisasi publik untuk mendiskusikan. Kemudian output diskusi adalah menemukan gagasan inovatif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, menerjemahkan gagasan ke dalam program ataupun dalam kegiatan. Kemudian yang ketiga, menyusun tahapan kegiatan. Keempat, menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka membangun budaya akuntabilitas dalam merealisasikan tujuan peningkatan kinerja. Kemudian diharapkan output ini akan didiskusikan terus pada hari yang kedua dan hari ketiga dan hari keempat. Ini baru hari yang pertama. Kemudian sesi yang terakhir, karena 9 jam, kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian feedback dan penguatan dari fasilitator. Di hari yang kedua ataupun di rosternya hari yang ke-33, sesi yang pertama kita melakukan overview strategi kerjasama kelembagaan dan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian di sesi yang kedua melanjutkan diskusi kelompok untuk merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Sesi yang terakhir, sesi yang ketiga, yaitu kita mempresentasikan hasil diskusi dan pemberian feedback dari fasilitator. Hari yang ketiga ataupun di rosternya hari yang ke-34 ada sesi pertama, yaitu melakukan overview dari strategi optimalisasi sumber daya dan strategi mitigasi risiko dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian melanjutkan diskusi kelompok untuk memetakan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan peningkatan kinerja dan merancang skema mitigasi risiko dari program kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Kemudian presentasi hasil diskusi dan memberikan feedback dari fasilitator. Kemudian di hari yang terakhir, yaitu kita ada 9 JP melakukan role play peningkatan kinerja organisasi, yaitu sebagai pencontohan. Kemudian penguatan materi agenda ketiga. Kemudian selanjutnya yaitu mempraktekkan role play-nya peningkatan kinerja organisasi. Kemudian kita memberikan feedback dan penutup. Demikian, terima kasih banyak kepada Ibu Wuryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.